Oke, baik. Ini pertemuan kedua tentang filsafat wujud. Pekan lalu kita sudah mulai dengan satu tesis dasar ya dalam filsafat Islam bahwa konsep wujud itu badihi. Dan yang dimaksud dengan badihi ini artinya kita tidak perlu penalaran eh, dan tidak perlu definisi untuk memahami konsep wujud karena dia adalah konsep yang paling jelas ya. Dia tidak bisa didefinisikan tanpa ujung-ujungnya malah menggunakan wujud itu sendiri ya. Jadi dengan kata lain dia tidak bisa didefinisikan tanpa akhirnya ya menggunakan wujud juga ya. Akhirnya ya dia didefinisikan dengan dirinya sendiri ya. Ya, mendefinisikan itu berarti kita pertama-tama meletakkan konsep yang akan kita definisikan ke dalam level spesies. Nah, kemudian kita lihat spesies-spesies yang di sekelilingnya. Nah, kemudian kita lihat apa kesamaan antara satu spesies dengan spesies lain, kesamaan yang esensial ya, maka kita dapatkan nanti genus. Nah, kemudian setelah itu kita juga lihat apa perbedaan esensial di antara masing-masing spesies. Maka kita dapat diferensia. Nah, di saat kita mendefinisikan, sekali lagi, kita meletakkan objek yang kita definisikan sebagai spesies, kemudian kita mengidentifikasi genus dan diferensianya. Genus berarti kesamaan yang esensial dengan spesies-spesies lain. Diferensia berarti keunikan atau kekhasan yang esensial dibandingkan dengan spesies-spesies lain. Itu artinya mendefinisikan. Nah, dengan demikian, masalahnya pertanyaannya adalah apakah wujud itu bisa dipahami, bisa diangkat atau bisa diletakkan bisa disebut sebagai spesies? Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak bisa disebut sebagai spesies dan otomatis dia tidak punya genus, tidak punya diferensia, sehingga dia tidak bisa didefinisikan. Ya, lagi pula mendefinisikan, mengenalkan itu berarti juga apa? Menjelaskan sesuatu dengan menjelaskan konsep dengan konsep lain yang lebih jelas. Ya, biasanya demikian. Nah, padahal tidak ada yang lebih jelas dari wujud. Nah, sehingga konsep wujud tidak bisa didefinisikan. Intinya ya ujung-ujungnya konsep wujud itu badihi, dia jelas dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sebentar. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa pentingnya pengetahuan bahwa konsep wujud itu badihi dalam filsafat wujud? Oke, enggak? Dari sekarang apa pentingnya pengetahuan epistemologis bahwa konsep wujud itu badihi, jelas dengan sendirinya? Apa pentingnya itu? Mengapa metafisika mulai dengan itu? Ya, nilai pentingnya berkenaan dengan masalah subjek bahasan metafisika. Subjek bahasan ini kalau di bahasa Arabnya nanti disebut maudhu. Nah, disebut maudhu. Kalau di logika maudhu ini nanti jadi subjek ya. Mahmul jadi predikat. Dan memang di antaranya memang mengapa subjek bahasan itu disebut disebut maudhu ya karena memang dia ibarat subjek kalau dalam proposisi nantinya. Oke nggak? Nah, jadi ilmu atau filsafat ya dalam kerangka filsafat Aristotelian itu dimodelkan kepada proposisi. Ya, ada subjek, ada predikat. Subjek bahasannya, makanya saya membahasakannya sebagai subjek bahasa. Potensinya nanti teman-teman memahami dengan subjek itu pelaku gitu ya. Nah, jadi subjek bahasan itu ibarat subjeknya, problemnya nanti adalah predikatnya. Oke enggak? Jadi misalnya eh, apa eh, kalau di apa di metafisika nanti
subjek bahasannya adalah wujud atau yang ada sebagai yang ada, predikatnya adalah sebab, adalah akibat. Jadi problemnya adalah apakah sebagian wujud itu sebab dan apakah yang lain akibat? Apa maujud yang bagaimanakah yang merupakan sebab dan maujud yang manakah yang merupakan sebab, apa merupakan akibat, dan apa hubungan di antara maujud yang berupa sebab dan apa hubungan maujud yang berupa akibat, dan demikian seterusnya. Oke, maujud apakah yang bisa dibilang satu dan maujud bagaimanakah yang bisa dibilang banyak, nah dan seterusnya. Jadi sekali lagi subjek bahasan ini memang apa pengetahuan itu dimodelkan ke dalam bahasa ya. Teori itu kan memang nanti diekspresikan dalam proposisi ya, dan proposisi terdiri dari apa? Subjek dan predikat. Ya, tapi apapun nilai penting pengetahuan atau teori bahwa konsep wujud itu badihi berkenaan dengan masalah apa? Subjek bahasan metafisika. Kita tahu setiap ilmu fokus pada subjek bahasan masing-masing. Oke, enggak? Kalau di Kalau di filsafat ilmu modern kadang dibedakan antara objek material sama objek formal, ya nggak? Nah, subjek bahasan ini adalah objek materialnya, bisa dibilang. Ya nggak? Nah, dia objek materialnya. Secara garis besar, meskipun nanti ada sebagai. Nah, sebagai itu sebenarnya aspek formalnya, tapi apapun. Ya. Kita tahu bahwa setiap ilmu fokus pada subjek bahasan masing-masing. Kalau teman-teman lebih terbiasa dengan objek, oke, nggak masalah. Setiap ilmu fokus pada objeknya masing-masing. Misalnya ya kedokteran gigi ya fokus pada kedokteran gigi, kedokteran jantung fokus pada jantung misalnya. Oke enggak? Nah, dan demikian seterusnya. Nah, dalam filsafat Aristotelian, subjek bahasan setiap ilmu tidaklah dibuktikan adanya dalam ilmu tersebut. Ini penting ya. Ini teori ini penting. Subjek bahasan setiap ilmu tidaklah dibuktikan adanya dalam ilmu tersebut. Contoh, subjek bahasan metafisika adalah benda-benda fisik. Enggak. Benda-benda fisik sejauh dia berubah. Nah, kalau di filsafat Aristotelian yang akan diwarisi oleh Vincent. Nah, jadi subjek bahasan fisika sekali lagi adalah benda-benda fisik. Nah, berdasarkan teori bahwa subjek bahasan setiap ilmu tidaklah dibuktikan adanya dalam ilmu tersebut. Berdasarkan kerangka ini, maka apa? Fisika tidak membuktikan bahwa benda-benda fisik yang berubah itu ada. Enggak. Jadi saintis, seorang fisikawan, dia tidak mempertanyakan terlebih dahulu ya. Dia tidak mempertanyakan terlebih dahulu apakah benda-benda fisik itu ada apa tidak, enggak. Dia enggak mempertanyakan itu. Ya. Dia Dia sudah menerima begitu aja bahwa benda fisik itu ada. Ya. Jadi dia sudah menerimanya begitu saja ya, bahwa benda fisik itu ada, lalu meneliti ciri-ciri yang berlaku umum kepada semua benda fisik. Oke enggak? Fisikawan modern juga demikian. Dia sudah tidak dia tidak mengandaikan atau dia menerima begitu saja bahwa benda fisik itu ada, bahwa atom itu ada. Oke enggak? Bahwa atom, bahwa partikel apa macam-macam itu ada. Memang itu nanti bakal disebut sebagai kadang disebut sebagai realisme naif ya. Karena bagaimanapun hal-hal seperti fisika subatomik itu kan tidak bisa diobservasi secara langsung. Kalau di fisika modern dibedakan eh, apa antara observable entities sama unobservable entities. Antara entitas yang bisa diobservasi dan entitas yang tidak bisa diobservasi. Kalau entitas yang bisa diobservasi ya objek-objek keseharian atau planet sekalian yang gede-gede. Tapi kalau yang subatomik itu tidak bisa diobservasi. Di situ terjadi perdebatan keras itu. Itu gimana? Ya. Apakah itu kita diasumsikan ada begitu saja? Atau ya atau itu hanya sekedar persamaan matematis begitu saja dan kita nggak usah ngomong mengenai realitasnya gitu, oke nggak? Nah ini Kantian nantinya atau empirisisme, karena bagi Kant udahlah kita ngomong fenomena aja, kita jangan ngomong nomina realitas apa adanya.
Kita jangan ngomong realitas subatomik apa adanya karena itu tidak terakses oleh kita. Yang terakses adalah apa? Adalah efek-efeknya yang bisa kita hitung melalui persamaan matematis. Oke nggak? Kayak Big Bang itu, kalian jangan pernah mengasumsikan para fisikawan pernah melihat Big Bang ya. Nggak ada. Ya, khawatirnya kalian saking ngefansnya pada sains. Menurut sains, oh Big Bang itu real, itu adalah awal mula alam semesta. Nah, gimana taunya? Oh, itu saintis mengobservasi. Saintis melihat bahwa ada Big Bang. Nggak ada. Big Bang itu nama populernya aja. Isinya itu rumus semua. Oke, nggak? Jejak-jejaknya aja. Oke, nggak? Nah, apapun. Oh, itu nanti jadi perdebatan ya antara realisme, empirisisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di filsafat klasik juga, filsafat tradisional ya, tapi nanti perspektifnya tentu lain ya. Bagi filsafat tradisional, benda-benda fisik bahwa benda-benda fisik itu ada ya sama badihi juga nanti. Tetapi bahwa benda fisik itu adanya badihi jelas dengan sendirinya, itu pun juga tidak dibahas di dalam apa? Fisika tidak, udah diterima begitu aja. Adanya jiwa misalnya di dalam filsafat alam, oke nggak? Dalam psikologi Ibn Sina atau dalam psikologinya Aristoteles, adanya jiwa itu tidak dibuktikan. Dibuktikannya nanti di mana? Kalau jiwa-jiwa Kalau jiwa manusia, ya paling nanti apa? Dianggap badihi juga, ya tetap saja di metafisika. Kalau jiwa-jiwa langit sama di metafisika juga. Nah, demikian juga misalnya subjek bahasan matematika adalah bilangan. Lagi, matematika juga tidak membuktikan bahwa bilangan ada. Dia menerima saja adanya bilangan, lalu menginvestigasi ciri-ciri yang berlaku kepada semua bilangan. Oke. Sama, ini sudah wilayah filsafat matematika istilahnya. Mengenai bilangan itu real apa enggak sih? Yang sebenarnya itu adalah bagian dari metafisika sebenarnya. Ontologi bilangan itu metafisika. Oke. Nah, jadi setiap ilmu khusus demikianlah halnya. Adanya benda fisik dan bilangan itu dibahas dalam ilmu yang universal, yaitu ontologi atau metafisika. Apakah dia ada dan adanya itu bagaimana? Oke nggak? Mengenai adanya, cara beradanya itu dibahas di metafisika. Bilangan misalnya. Apakah bilangan itu punya punya realitas yang independen dari benda-benda atau dia realitasnya tidak independen dari benda-benda atau dia realitasnya independen sejauh dipikirkan saja, tetapi kalau dia mau real di luar sana, di luar pikiran, maka dia harus dependen. Dia bergantung kepada benda-benda. Gimana? Itu perdebatannya. Tapi matematika nggak bahas itu. Matematika menerima saja. Oke, bilangan sekarang kita bahas ciri-cirinya ganjil, genap, bisa dibagi dua, tidak habis dibagi dua. Kemudian ada bilangan apalagi, dan seterusnya, ada seterusnya. Gitu. Bisa dibilang bahwa kalau dalam kerangka distingsi esensi dan eksistensi, wujud dan maya, ilmu-ilmu khusus ya selain metafisika maksudnya itu membahas esensinya, ya enggak? Membahas esensi atau konsekuensi dari esensi, bisa dibilang begitu. Kalau metafisika itu membahas adanya, cara adanya, mode adanya, bisa dibilang begitu. Nah, Sofia lalu bertanya, lalu bagaimana dengan subjek bahasan metafisika itu sendiri? Guru menjawab, persis disitulah pokok. Subjek bahasan metafisika adalah yang ada sebagai yang ada. Nah, ini dia. Al-maujud bima huwa maujud. Di bahasa Arabnya. Yang ada sebagai yang ada.
Laptop, handphone itu ada. Nah, tapi saat kita melihat dia sebagai laptop, sebagai handphone, kita berarti melihatnya sebagai apa? Yang ada sebagai laptop, yang ada sebagai handphone. Oke nggak? Nah, tapi kalau kita melihatnya sebagai yang ada, sebagai yang ada, ya berarti nanti kita melihatnya bersama dengan segala yang ada, bersama-sama. Oke nggak? Itu namanya yang ada sebagai yang ada. Jadi matematika, ya matematika, dia juga tentu saja dia juga berbicara atau fokus kepada yang ada. Tetapi dia membahas apa yang ada sejauh dia bilangan. Oke nggak? Otomatis nanti benda fisik juga keluar. Kimia misalnya keluar, biologi keluar, puisi juga keluar, tata bahasa keluar semuanya. Pokoknya yang ada sejauh dia bilangan. Nah, itu matematika. Fisika tentu saja dia juga membahas yang ada, tetapi sejauh apa? Sejauh dia adalah benda fisik. Oke nggak? Nah, metafisika itu yang umum banget karena dia membahas yang ada sebagai yang ada. Bukan yang ada sejauh dia fisik, benda fisik, karena itu adalah subjek bahasan fisika. Bukan juga yang ada sejauh dia bilangan. Itu berarti udah spesifik. Oke nggak? Nah, yang begini ini, yang ada sejauh dia adalah benda fisik, itu namanya yang ada tapi sudah bersyarat namanya. Dengan syarat dia adalah benda fisik. Matematika misalnya, dia membahas yang ada dengan syarat dia adalah bilangan. Nah, sudah bersyarat itu. Sudah spesifik. Nah, kalau subjek bahasan metafisika inilah adalah apa? Yang ada sebagai yang ada. Berarti apa? Tanpa syarat. Pokoknya ada aja, itu udah dibahas. Adalah bagian dari bahasan apa? Metafisika. Nah, dalam sejarah metafisika yang membuat fix subjek bahasan metafisika itu adalah Ibnu Sina ya. Sebelumnya di Aristoteles kadang dibilang bahwa metafisika itu adalah ya ilmu universal karena dia membahas yang ada juga sebagai yang ada, tapi kadang juga dia disebut aiteologi karena dia membahas sebab-sebab. Kadang juga dia disebut teologi karena membahas membahas Tuhan atau membahas yang imateril dan ada lagi apa macamnya. Jadi kalau di Aristoteles belum fix ya. Tapi gagasan ini sudah ada. Ya, gagasan ini sudah ada. Nah, tapi yang kemudian menjadikan ini sebagai subjek katakanlah utama dan yang lain bukan subjek bahasannya itu adalah Ibn Sina. Dan definisi inilah nanti yang bakal diterima sampai ke tradisi Latin, tradisi filsafat Eropa abad pertengahan. Teman-teman kalau tertarik ke sejarah metafisika bisa baca bukunya Jean Rondang namanya. Aku tulis di chat ya. Eh, Dia guru besar dari eh, dari Quebec kalau nggak salah. Introduction to Metaphysics. Jean Rondang. Introduction to Metaphysics. Ini menarik sebenarnya buku ini apa apa di ya kalau dibaca bareng-bareng itu menarik ya. Ada diskusinya khusus membaca buku ini gitu. Nah, jadi sekali lagi karena subjek bahasan metafisika adalah yang ada sebagai yang ada, maka dia apa? Subjeknya sangat umum atau universal. Oke. Kalau ahli teknik ya dia membahas yang ada, tetapi sejauh yang ada itu adalah mesin misalnya. Ahli pertanian dia membahas yang ada, tetapi sejauh yang ada tersebut adalah apa? Ya tanaman yang ini entah di sawah, oh ya padi apalah macam-macam. Gitu. Seorang ahli gramatika,
Ya, dia membahas yang ada juga, tetapi sejauh dia adalah tata bahasa, sejauh dia adalah aturan-aturan berbahasa. Sosiologi dia juga membahas yang ada, tetapi sejauh dia adalah masyarakat, komunitas manusia misalnya. Jadi spesifik, spesifik. Yang membahas yang ada sebagai yang ada itu cuma metafisika. Teologi secara khusus, bukan dalam pengertian ilmu kalam ya, memang teologi dari kata theos dan logos, ilmu tentang Tuhan, ya. Itu juga dalam satu arti ya, itu juga ilmu yang spesifik. Dia membahas yang ada, tetapi sejauh yang ada tersebut adalah Tuhan. Angelologi, ilmu tentang malaikat. Dia adalah ya makanya kadang dibedakan ya antara metafisika generalis dan metafisika spesialis. Ya, kalau di tradisi Islam nanti al-ilahiyat bil ma'nal a'am dan al-ilahiyat bil ma'nal akhos. Metafisika dalam arti umum dan metafisika dalam arti khusus. Ya, ini metafisika dalam arti umum yang ini. Oke. Metafisika dalam arti khusus ya kayak tadi. Kayak apa? Teologi sejauh dia membahas tentang Tuhan yang ada sebagai Tuhan. Ya nggak? Kemudian antropologi filosofis atau antropologi metafisik. Dia membahas yang ada tetapi sejauh dia adalah manusia. Dan demikian seterusnya. Oke. Metafisika umum atau al-umurul ammah ya atau al-ilahiyat bin ma'nal a'am itu meta bahasa aja ya. Itu istilahnya beda-beda tapi kalian jangan bingung ya. Al-ilahiyat bin ma'nal a'am, al-umurul ammah itu isinya sama ya. Isinya ya ini yang dia bahas adalah yang ada sebagai yang ada. Nah, subjeknya sangat umum atau universal. Tidak ada ilmu lain yang subjek bahasannya lebih universal dari metafisika. Tidak ada. Oke. Nah, kalau arti harfiahnya metafisika itu ya dari kata meta, di seberang atau melampaui fisika yang fisik. Namanya memang mengindikasikan ini membahas apa? Membahas hal-hal yang non materi, yang non fisik ya nggak? Dari segi etimologi, dari segi akar kata. Tetapi dari sebagai sistem, sebagaimana yang diwariskan oleh Aristoteles, kemudian disistematisasi ulang oleh Ibn Sina, metafisika kemudian ya artinya jadi ini. Filsafat yang membahas apa? Yang ada sebagai yang ada. Being qua being. Qua itu sebagai. Atau being as such. Being ansih. Boleh juga. Terserah lah, terserah teman-teman lah ya. Oh, ininya gimana. Nah, sekarang. Subjek bahasan setiap ilmu lain pasti kurang universal dibandingkan dengan subjek bahasan metafisika. Karena itu, dalam hierarki universalitas, metafisika menempati posisi tertinggi. Itulah alasan mengapa metafisika sering disebut sebagai filsafat utama. Nah, sekarang, karena tidak ada ilmu yang universalitasnya lebih tinggi daripada metafisika, maka ya Pak, subjek bahasan metafisika tidak mungkin dibuktikan dalam ilmu lain. Ingat, setiap ilmu lain, ilmu yang spesifik itu subjek bahasannya dibahas di mana? Di metafisika. Oke kan? Kayak eksistensinya bilangan, itu dibahas di metafisika. Eksistensinya benda fisik itu gimana caranya, bagaimana dia bisa ada, bagaimana mode adanya, itu dibahas di dalam metafisika. Nah, pertanyaannya sekarang, subjek bahasan metafisika lalu dibahas di mana? Apakah ada ilmu lain selain metafisika gitu? Yang nanti ilmu lain ini juga bakal ngebahas subjek bahasan metafisika? Nah, nggak ada. Karena metafisika sudah ilmu yang paling tinggi atau ilmu yang paling mendasar. Karena itu apa? Subjek bahasan metafisika tidak mungkin dibuktikan dalam ilmu lain. Nggak mungkin.
hasrat atau dorongan manusia untuk berteori, untuk memahami kenyataan secara total apa adanya, hanya bisa dipuaskan dalam metafisika. Itulah makanya metafisika mau dibunuh gimana pun oleh para filsuf positivis nggak bisa. Akhirnya filsuf positivis yang cepat bunuh diri. Nggak panjang hidupnya. Eh, Filsafat yang mau menghapuskan metafisika pasti nggak panjang hidup. Oh, itu udah kurang apa ya? Didukung ya beberapa diantaranya saintis, ya, ahli matematika dan seterusnya berpusat di Eropa. Ujung-ujungnya mau nggak mau pasti bermetafisika. Peter Cliff itu bilang orang itu nggak bisa memilih untuk punya filsafat atau tidak. Ya. Setiap orang pasti berfilsafat. Masalahnya adalah dia berfilsafat dengan baik apa dengan jelek. Eksplisit apa implisit. Kalau implisit ya gimana mau dibilang baik atau jelek. Ya wong dia implisit dia juga orang juga tidak sadar. Kalau sudah eksplisit baru kita bilang dengan baik atau dengan jelek katakanlah. Hal yang sama juga berlaku untuk metafisika. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk metafisika. Bagi saya sih omong kosong ya, ngomong integrasi ilmu gitu. Orang-orang UIN ngomong integrasi ilmu tapi metafisika nggak dapat tempat. Udahlah, itu nggak bisa. Nah, dan hanya dalam metafisika, filsuf membangun teori atau visi yang paling umum, paling tinggi, dan paling mendasar tentang kenyataan secara menyeluruh. Hanya dalam metafisika. Oke. Hanya dalam metafisika. Pasti nanggung kalau orang misalnya ngomong tentang Islam dan teori evolusi misalnya. Murni ngomong di situ aja, teologi sama sains saja ya. Nggak ada metafisikanya, pasti kerasa nanggung. Oke nggak? Pasti kerasa nanggung. Itu yang aku rasakan saat aku baca bukunya Shoaib Ahmed Malik. Aku pernah membedah buku itu, diminta dulu ya sama Turos. Eh apa? Pas yang bedah buku itu sama ini sama Gus Hulil ya waktu itu apa di pameran buku book fair ya, Islamic Book Fair. Saya bilang yang bermasalah dengan ini yang belum sama sekali tidak disinggung dalam buku ini adalah status kesadaran. Status roh itu muncul dari evolusi apa enggak? Itu problem yang pelik gitu. Dalam filsafat kontemporer juga. Kalau filsafat Islam udah fix sejak awal nggak bisa. Jadi ya gitu lah rasanya pasti nanggung. Ngebahas free will misalnya, kebebasan. Ada ada neuroscience-nya, ada apanya macam-macam, tapi nggak ada metafisikanya. Metafisika tentang diri misalnya. Diri itu real apa enggak sih gitu. Iya nggak? Karena kuncinya di situ. Kalau diri nggak real ya udah nggak usah ngomong free will nggak ada berarti selesai. Ya nggak? Atau dengan kalau masih ada diri ya, tapi dunia ini deterministik apa enggak? Kalaupun ada diri tapi deterministik sama aja juga nggak ada free will. Nggak. Tapi kalau dunia ini di satu sisi deterministik dalam satu arti bahwa Tuhan telah tahu segalanya, apalagi kayak dalam Asy'ariyah, bahkan dia menghendaki segalanya. Tapi di sisi lain, diri juga ada individual. Itu baru itu, tantangan itu. Gimana menjelaskan kebebasan? Nah, itu problem itu. Tapi baru kelihatan tantangannya. Kalau metafisikanya dibaca, kelihatan tantangan. Kalau metafisikanya diakui bahwa
problem metafisika ini penting itu baru perdebatannya jadi menarik. Oke, pun tidak mungkin metafisika membuktikan wujud subjek bahasanya sendiri. Karena kenapa? Sekali lagi, setiap ilmu tidak membuktikan sendiri subjek bahasanya. Enggak. Setiap ilmu itu menerima subjek bahasanya itu ada, lalu dia membahas ciri-ciri apa esensialnya atau ciri-ciri yang hampir esensial bisa dibilang. Kalau di bahasa Ibn Sina nanti disebut lazim. Kalau di teman-teman baca buku apa terjemahannya Hikmah Masyriqiyah, Mantiqul Masyriqiyin itu eh, berpikir kritis ya apalah atau seni berpikir ya menurut Ibn Sina atau apalah itu terbitan terus itu. Kalau teman-teman baca itu kuncinya bab definisi dalam Ibn Sina itu adalah konsep eh, yang esensial, yang lazim dan yang aksidental. Itu kuncinya. Muter-muternya di situ. Oke. Muter-muternya di situ. Nah, ilmu-ilmu spesifik itu ngebahasnya apa? Ngebahas lawazim istilahnya. Kalau di term logika ya. Nah, jadi kalau dalam Ibn Sina misalnya, manusia itu apa genusnya adalah hewan, diferensianya adalah yang berpikir. Nah, salah satu lawazimnya adalah apa? Bahwa manusia itu tertawa misalnya. Oke nggak? Dia mempunyai rasa takjub. Kenapa? Karena dia punya pikiran misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal lain ya nanti dulu. Jadi kesimpulannya adalah apa? Subjek bahasan metafisika mesti jelas dengan sendirinya dan tidak perlu pembuktian. Dengan kata lain apa? Subjek bahasan metafisika mesti badihi. Nah, ini yang ngejawab tadi itu ya. Jadi, apa pentingnya ya, pengetahuan bahwa konsep wujud itu badihi dalam filsafat wujud? Nah, nilai pentingnya berkenaan dengan masalah subjek bahasan metafisika. Newton. Newton apa lagi? Dengan masalah apa? Subjek bahasan metafisika. Nah, sekarang di bawah dikatakan apa? Subjek bahasan metafisika mesti badihi. Makanya kemudian kata hakim dan satu-satunya yang memenuhi kriteria itu apa? Yang paling umum, paling tinggi dan paling mendasar dan sekaligus badihi hanyalah wujud. Tepat sekali. Ya. Sofia kemudian nanya lagi, perkenankan saya mengajukan pertanyaan guru ya. Saya tidak keberatan dengan apa yang guru sampaikan di atas. Yang saya cari sekarang hanya klarifikasi ya untuk presis. Sebenarnya konsep apakah itu yang badihi ya? Konsep wujud ataukah konsep maujud ataukah semuanya? Lalu apa sebenarnya subjek bahasan metafisika? Yang maujud sejauh dia maujud atau yang ada sebagai yang ada ataukah wujud sebagai wujud? Ada sebagai ada. Nah, pertanyaan ini penting dan ruwet. Nah, jadi saya akan diskusikan pekan depan aja. Panjang ini. Ya. Udah tulis. Nanti dulu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Pak, saya Pak. Ya. Pak, kan wujud tuh subjek metafisika kan ya Pak? Ya. Dan itu subjeknya itu general atau umum kan Pak? Nah, Hmm. kalau menurut Bapak sendiri, cahaya tuh general nggak Pak? Kalau subjek, sebagai subjek. Hmm, Gimana ya? Masalahnya term cahaya itu kadang digunakan secara metafor untuk wujud. Oke. Secara metafor Tapi atau secara analogi. Sebagaimana masukku secara taskik ya. Sebagaimana nanti Imam Ghazali gunakan di dalam Miskatul Anwar. Pak kayak kasus Suhrawardi tuh
bisa dibilang sebagai taskik Pak atau analogi gitu. Iya, taskik. eh iya, ini ini ya, ini aku kepikir problemnya baru. Suhrawardi itu kadang diposisikan sebagai bukan apa, sering ditafsir sebagai apa? Bagi dia konsep wujud itu itibari, maksudnya dalam pikiran aja, nggak ada kenyataannya. Yang ada kenyataannya adalah esensi bagi dia. Oke. Yang ada kenyataan itu adalah esensi, dan esensi itulah yang nanti dia sebut sebagai cahaya. Tapi cahaya itu sendiri ada apa? Ada gradasinya. Kalau bagi Bensina ini kayak nggak masuk akal sih ya. Esensi tapi ada gradasinya, gitu. Kalau wujud iya. Ya nggak? Kalau wujud iya, tapi kalau bagi Suhrawardi esensi lah yang real, sedangkan wujud hanya dalam pikiran saja. Tapi esensi yang disebut sebagai cahaya itu bergradasi. Oke. Bahwa wujud itu bergradasi kalau di Suhrawardi jelas. Tapi itu problem lain ya kalau kemudian kita bilang esensi juga, apakah esensi juga bergradasi? Itu juga kayak gimana ya ngejelasinnya gitu. Oke, kan? Kalau wujud bergradasi apa, kalau cahaya bergradasi ya saya dapat teksnya ya, bahwa perbedaan tingkatan eh, cahaya itu sesuai kesempurnaan bil kamal dan seterusnya, dan kalau nggak salah saya dapat teksnya taskik gitu ya, taskikun nur, analogi cahaya. Tapi apakah itu berarti analogi atau modulasi atau taskikul mahiyah ya, nah, itu aku nggak tahu ya, dan kayaknya yang bisa jadi problem interpretasi juga itu. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi metafisika yang dibahas di sini ini bukan klinik ya, bukan klinik, bukan kesaktian, bukan apa gitu ya. Apa, dulu kan ada ya kalau nggak salah tabloid, judulnya itu ya kalau nggak salah emang metafisika ya kalau nggak salah ya. Dulu tahun sekitar 2006 2007 aku awal-awal di Jakarta itu, tiap hari Sabtu Minggu aku suka nyari koran. Ya, suka nyari koran. Waktu itu sederhana, pengen baca tulisannya Gus Ulil aja atau tulisannya orang-orang Islam liberal aja. Saya nyari di Jawa apa di koran Jawa Pos. Saya ke tukang koran itu di pinggir jalan waktu itu ngelihat ada metafisika atau apa ini, apa ya kok kayaknya menarik ini. Tak kira filsafat, begitu aku cek ternyata perdukunan. Bukan itu ya. Ya, silakan Mas Surya. Pak, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Eh, ini apa ya? Saya mau bertanya bagaimana metafisika itu menjelaskan perbedaan antara secara fisik dan ada secara spiritual pada manusia Pak. Oke. Ada secara fisik, seperti kita ini ya, seperti kita ketahui ya. Dia misalnya mempunyai ukuran, mempunyai posisi tertentu, oke enggak? Di depan, dengan kata lain dia tercakup dalam ruang dan waktu dan dia mengalami perubahan, oke enggak? Ya seperti badan kita sendiri, oke enggak? Seperti badan kita sendiri. Itu keberadaannya fisik dan cara adanya adalah apa? Dia cara adanya itu dia mengalami perubahan dan tercakup di dalam, atau mungkin bukan tercakup dalam ruang dan waktu ya. Badan itu sendiri dalam satu arti adalah ruang, dan bahkan badan kita pun juga mempunyai waktunya gitu, karena waktu kalau di filsafat tradisional itu dipahami sebagai ukuran gerak. Kalau sekarang kita sebagai waktu bersama, kita menggunakan apa, rotasi bumi terhadap matahari sebagai ukuran waktu bersama ya kan? Tapi sebenarnya tiap-tiap yang bergerak itu ada waktunya.
Ya misal kalau aku pergi dari Cinangka ke Ciputat, aku akan menghabiskan waktu misalnya 30 menit. Itu waktu yang dijalani, oke kan? Atau bukan yang dijalani, waktu yang terhitung bisa dibilang ya lebih tepatnya. Waktu yang terhitung dari apa? Dari pergerakanku saat aku bergerak dari Cinangka ke Ciputat. Waktu yang terhitung dalam pergerakan itu, nah itu adalah waktunya Pak, waktu pergerakan badanku. Oke nggak? Waktu pergerakan badanku. Tapi ya tentu saja nanti dikaitkan dengan perputaran apa rotasi bumi ke matahari. Tapi sebenarnya yang kita hitung apa? Ya saat kalian nanya berapa berapa lama dari Cinangka ke Ciputat, ya aku bilang misalnya 30 menit. Itu sebenarnya kita ngitung biasanya apa? Yang ngitung kecepatan pergerakan badan kita. Itulah waktu dari badan kita. Oke. Nah, oke. Detak jantung kalau begitu punya waktu sendiri nggak? Ya waktu sendiri. Segala pergerakan di badan kita yang fisik ini punya waktu sendiri. Makanya bisa dibilang ya dia terikat pada waktu karena memang dia tidak bisa mengelak karena waktu bisa dibilang adalah apa? Adalah hasil dari mode keberadaan. Cara beradanya benda fisik itu melahirkan waktu gitu. Oke nggak? Cara beradanya benda fisik itu apa? Melahirkan waktu dan juga menempati ruang dan seterusnya. Mengalami perubahan juga intinya ya. Nah, tapi kalau keberadaan yang spiritual itu tidak. Dia hadir itu aja. Ya enggak? Dia disadari aja. Sadar aja. Sadar pada dirinya. Dan dia juga disadari sebagai objek maupun sebagai objek. Seperti apa? Ya seperti diri kita sendiri. Ya, bagi Ibn Sina dan bagi para filsuf muslim pada umumnya, diri kita itu adalah keberadaan yang imaterial. Keberadaan yang spiritual. Yang metafisik. Yang akli istilahnya. Oke. Nah, dia pada dirinya sendiri secara substansi tidak mengalami perubahan pada intinya ya. Dan juga tidak tercakup atau tidak melahirkan ruang dan waktu dalam satu arti juga apa tidak ya kalau benda fisik tadi melahirkan waktu substansi atau keberadaan yang spiritual yang material tidak dia dalam satu arti melampaui waktu ya kan? Dia berupa kesadaran murni juga ya kan? Ya kita sadar aja gitu kepada apa kepada diri kita begitu kita ada ya kita sadar gitu dan seterusnya dan seterusnya kira-kira secara kasar demikian Mas Surya ya ke depan akan ada pembahasan khusus tentang apa tentang itu ya mengenai apa keberadaan yang material dan yang imaterial akan ada bahasan khusus nanti setelah ya entah bab keberapa nanti demikian ada pertanyaan lagi sebelum kita ke Jawahir. Nah, Pak, kalau keadaan tuh udah badihi juga nggak, Pak? Keadaan. Tergantung ya itu kira-kira term Arabnya apa kalau keadaan maujudiyah ya. Kalau maujudiyah itu masih sama dengan wujud. Nah, bisa. Oke, baik. Kita eh, pindah ke Jawahirul Quran. Hmm. 9.
Oke, kita udah sampai ke pembahasan tentang ini ya, kata Imam Ghazali, seluruh ilmu dalam Islam itu kalau dihubungkan dengan Al-Quran itu ada 3 level. Ya kan? Ada ilmu as-sadaf, kemudian ulumul jauhar, wal lubab ya. Tapi oke, intinya ada ilmu kulit, ada ilmu inti kira-kira gitu ya. Nah, tetapi di bawah kayaknya Imam Ghazali sempat sebut ada kulit, kemudian ya ada kulit awal, kulit tengah, sama baru intinya gitu ya. Tapi apapun ya. Nah, yang ilmu kulit itu, ilmu luar itu adalah apa? Ilmu pembunyian Al-Quran, ya, makharijul huruf lah ya bisa dibilang. Kemudian apa? I'rabnya, ya. Kemudian i'rab, kemudian ilmu bahasanya Al-Quran, kemudian juga apa? Ilmu qiraat. Oke nggak? Jadi ilmu membaca makharijul hurufnya, kemudian ilmu apa? Makna perkatanya bisa dibilang, oke nggak? Makna perkatanya, kemudian tata bahasanya, nahu dan tasrif tentu saja. Jadi membaca perkata, makhorijnya, kemudian makna perkata, kemudian hubungan antar kata, tata bahasa, ya kan? Nah, kemudian ilmu qiraat, baru kemudian kulit yang hampir masuk ke dalam nih, ini adalah ilmu tafsir tapi yang masih yang zahir. Enggak. Nah, kita sampai sini kemarin ya. Wa yalihi ilmu tafsir al-zahir. Wa yalihi dan mengikutinya apa itu ilmu tafsir al-zahiri yang zahir. Bahwa dan dia ilmu tafsir yang zahir ini adalah at-tabaqatul akhiratu, adalah jenjang terakhir ya. Minas sadafah, dari kulit, al-qaribah yang dekat, min mumasatidur, dari menyentuh permata. Hampir udah, tapi masih kulit. Walizalika, dan karena itu yastaddu, sangat, bihi, pada ilmu tafsir yang dohir ini, apa yang sangat itu? Syabahuhu, keserupaannya. Hatta yadhunna, sehingga menyangka, azzonnuna, ya orang-orang yang menyangka, annahu duru, bahwa tafsir yang dohir itu adalah permata itu sendiri. Walaisa wara'ahu, dan tidak ada lagi di belakangnya itu anfasu, yang lebih berharga, bidhu, daripada ilmu tafsir al-zahir. Wabihi, dan hanya dengan ilmu tafsir yang al-zahir ini, qana'a, puas, aksarul khalqi, kebanyakan orang. Oke. Wa ma'a'zamah, dan betapa agung, betapa besar, gubenahum. Guben ini mungkin ketertipuan ya. Wahirmanahum, dan keterhalangan mereka. Ya. Idzonu, karena mereka menyangka, annahu, bahwasanya, la rutbata, konsekuensi ya, karena mereka menyangka bahwa itulah permatanya, dan lebih berharga lagi, atau lebih dalam lagi dari tafsir yang zahir itu nggak ada lagi begitu. Karena mereka berpendapat begitu, maka mereka juga berpendapat apa? Dzonu, mereka menyangka, annahu la rutbata, tidak ada tingkatan lagi di antara manusia, wara arutbatihim, yang melebihi tingkatan mereka sendiri. Ya nggak? Walakinnahum, tetapi mereka, bil idhafati ila man siwahum, dibandingkan dengan orang selain mereka, min ashabi ulumis sadaf ya. Di antara orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu kulit yang lain, yang tadi ya, ilmu qiraat, ilmu apa, makna Al-Quran, nahwunya Al-Quran dan seterusnya, itu sudah apa, ala rutbatin aliyah, dia berada di tingkat yang lebih tinggi, syarifah, lebih mulia, dia udah lebih tinggi itu ya. Jadi teman-teman kalau masih belajar nahwu misalnya jurmiyah,
jangan menganggap lebih tinggi dari orang yang belajar tafsir Baidawi misalnya. Enggak ya, orang yang udah bisa tafsir Baidawi, apalagi sampai ke Mafatihul Ghaib, wah itu udah keren, udah. Ya enggak? Dibanding orang yang masih ngaji apa, misalnya Tuhfatus Sibyan ya, Hidayatus Sibyan ya, tajwid itu. Kemudian kosakata Al-Quran, kosakata Arab, Mufradatul Quran misalnya, habis itu. Baru kemudian Nahwu, baru kemudian Qiraat, ya, baru kemudian tafsir. Dan kadang tafsir pun juga berisi ilmu qiraat ya. Dan seterusnya. Kenapa tafsir itu tafsir yang zahir lebih tinggi daripada ilmu-ilmu zahir yang lain? Idza ilmu tafsiri, karena ilmu tafsir itu azizun, ya mahal, mulia, bin nisbati dalam hubungan ilatil ulum dengan ilmu-ilmu yang tadi itu ilmu zahir yang lainnya. Fa innahu, karena ilmu-ilmu yang lain itu la yuradu, tidaklah diinginkan, tidaklah dikehendaki, laha karena dirinya sendiri, bukan. Bal sebaliknya, tilkal ulumu, ilmu-ilmu zahir yang lain itu turadu lit tafsir. Dia dikehendaki lit tafsir agar orang nanti bisa menafsir, agar orang nanti memahami tafsirnya. Oke nggak? Nah, jadi ini ada, oke, kita belajar makhorijul huruf, oke bagus. Tapi itu baru sarana. Nilai bagusnya itu bukan tujuan akhir. Dia baru sarana. Agar apa kita belajar makhorijul huruf? Agar kita bisa membaca kata. Tapi bisa membaca kata, ya itu baik, tapi bukan kebaikan terakhir. Habis itu ada lagi apa? Mengetahui makna kata. Itu juga baik, tapi belum kebaikan terakhir. Setelah itu apa? Tahu hubungan antar kata dan maknanya. Nahu. Ya enggak? Nah, itu juga baik, tapi belum kebaikan yang terakhir. Habis itu kemudian ilmu kiroat. Oh, dulu sahabat ini bacanya begini dari apa, berdasarkan riwayat dari Rasulullah, ini ayat ini begini, begini, begini dan seterusnya. Itu pun juga bukan yang terakhir. Nah, yang terakhir di level kulit itu adalah ilmu tafsir. Nanti Imam Ghazali juga bakal bilang ilmu tafsir pun juga kebaikan, itu juga baik ya. Harus dikejar, tapi bukan yang terakhir, belum yang terakhir. Nah, jadi mulai dari makhorijul huruf itu, orang belajar makhorijul huruf biar apa? Biar di ujung nanti di level zohirnya agar orang bisa memahami tafsir, agar orang bisa menafsir gitu dan seterusnya. Tapi ya tentu melewati level-level tadi ya. Wa kullu haula'i tabaqat, masing-masing dari tingkatan tadi, idza qamu, apabila mereka melaksanakan bisyarti ulumihim, syarat-syarat ilmu mereka, fahafizuha, kemudian mereka menghafal atau menjaganya, wa addauha, dan mereka menunaikan ilmu-ilmu tersebut ala wajhiha, sesuai dengan ya haknya atau hakikatnya. Kemudian fayaskurullah, eh, atau fayaskurullah ya. Maka Allah pun berterima kasih, atau ya ya membalas lah ya sayahum, upaya mereka, wa yunaqi, oh ya, wa yunaqi, dan dia bersihkan wujuhahum, wajah mereka, kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah sabdakan, nabdarallahu imro'an, nabdara, semoga Allah perindah, Allah imro'an, seseorang, sami amaqolati, yang dia mendengar perkataanku, fawa'aha, lalu dia memahaminya. Setelah memahaminya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya, kama sami'a, sebagaimana dia mendengarnya. Farubba hamili fiqhin, ada banyak orang yang membawa pemahaman, membawa ilmu, ila ghairi faqihin, kepada orang yang tidak berilmu. Oke enggak? Ya ustaz-ustaz lah yang membawa ceramah di kampung-kampung misalnya kepada orang awam. Tapi bisa juga warubba hamili fiqhin. Dan banyak juga orang yang membawa fikih, membawa pemahaman tentang agama, membawa ke siapa? Ilaman huwa afqahu min, kepada orang yang dia
sasarannya ini afqahu lebih mengerti minhu daripada yang ngebawa. Ya kalau kayak saya misalnya ceramah di hadapan Gus Baha, ya saya nguyahi segoro kata orang Jawa. Saya nggak kecuali mungkin saya ngomong ini ya, ngomong filsafat wujud ya. Mungkin itu Gus Baha nggak paham ya. Ah, mungkin itu yang pertama, hamili fiqhin ila ghairi faqih. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah tapi kalau yang saya ngomong fikih, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kalau itu mah bukan rubah hamili fiqhin kalau saya ngomong fikih di hadapan Gus Baha. Tapi rubah hamili jahlin. Nah, ya. Ilaman huwa afqahu minhu. Wahaula dan mereka itu sami'u mereka mendengar wa'adau dan mereka menunaikan, menyampaikan sebagaimana adanya. Jadi falahum maka untuk mereka ajrul hamli. Mereka mempunyai pahala memikul pengetahuan itu wal adai dan mewariskannya. Ya, kan? Baik ad-dauha mereka menyampaikannya ilaman huwa apahu kepada orang-orang yang dia lebih paham minhum dari mereka sendiri yang mengajarkan itu au ila ghairi faqihin atau kepada selain faqih. Ya. Jadi wal mufassiru seorang mufassir al muqtasiru yang membatasi diri fi ilmi tafsir dalam ilmu tafsir itu ala hikayatil mangkul seturut orang yang mungkin maksudnya ini ya seturut kisah dalam hadis ini itu sami'un wa mu'addin dia mendengar dan menyampaikan kama anna hafizul Quran sebagaimana orang yang menghafal Al-Quran wal akhbari dan berita-berita mungkin hadisnya itu hamilun wa muaddin sama aja dia juga menghafal dan juga menyampaikan kepada yang setelahnya sedikit lagi ya wa kadzalika ilmul hadis demikian pula ilmu hadis ya tasya'abu bercabang ila hadhil aqsam kepada macam-macam ilmu zahir ini ya siwal qiraati selain qiraat wa tashihil makharij dan membenarkan makharijul huruf karena itu berlaku untuk Quran aja untuk hadis tidak ya, kan? Ya. Jadi fadarajatul hafidhin naqil jadi derajatnya orang yang menghafal dan yang mentransmisikan ya Bukhari, Muslim dan seterusnya itu kadarajati muallimil Quran seperti derajatnya orang yang mengajarkan Al-Quran al-hafidhi yang menghafal lahu ya Al-Quran wa darajatu man ya'rifu dhahira ma'ani dan derajatnya orang yang mengerti atau memahami makna zahirnya itu kadarajatil mufasiri seperti derajatnya para mufasir seperti siapa? Seperti Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi Damaskus yang menulis syarah Sahih Muslim dan juga syarah Sahih Bukhari. Imam Al-Khattabi kalau nggak salah dia menulis syarah terhadap Abu Dawud kalau nggak salah ya. Kemudian tentu yang tidak lupa Syekh siapa Ibn Hajar Al-Asqalani yang menulis Fathul Bari. Nah, itu yang mirip kayak siapa? Kayak Imam Fakhruddin Razi yang menulis tafsir terhadap Al-Quran. Itu sederajat. Ya, kan? Itu sederajat. Wa darajatu man ya'tani derajatnya orang yang perhatian bi ilmi asamir rijal dengan ilmu mengenai nama-nama para perawi ya itu kadarajati ahli nahwi wal lughah seperti derajatnya para ahli nahwu dan bahasa lagi-lagi seperti siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Usudul Ghabah sama Lisanul Mizan apa Mizanul I'tidal ya apa itu Imam Zahabi ya aku lupa ya yang nulis Syiar Alamin Nubala dan seterusnya ya. Itu sama dengan para ahli nahwu seperti Sibaweh, Kisai, dan seterusnya. Li'anna sanada karena sanad war riwayat dan riwayah itu adalah fa'alatun naqli alat transmisi. Sebagaimana bahasa juga alat untuk kebaca. Wa ahwaluhum fil adalah dan kondisi mereka fil adalah dalam keadilan
itu syartun adalah syarat li solahil alah linnaql, untuk validitas alat apa mentransmisikan. Jadi fama'arifatuhum, jadi mengenal mereka ar-rijal itu, wa ma'rifatu ahwalihim, dan mengenal kondisi-kondisi mereka itu tarji'u, terpulang ila ma'rifatil alati, kepada pengetahuan tentang alat, sama kayak nahwu dan tasrif ya. Wa syartil alati, dan kondisi alat, sama aja. Jadi fahadihi ulumus sadaf, inilah ilmu-ilmu kulit. Oke. Tapi ya begini ini ya penting banget ya, karena apa, kita mau nggak mau belajar ilmu kulit dulu, baru kemudian nanti masuk ke yang batin. Gitu. Nah, tafsir yang komplit begini ini misalnya tafsirnya Ibnu Ajibah Al-Bahrul Madid. Beliau seorang mursyid Syadziliyah. Beliau nulis awalnya tafsir zahir dulu, baru nanti isyaratnya. Eh, apa kalau yang tafsir zahirnya, beliau itu banyak ngambil dari Imam Baidawi, kemudian Syekh Al-Wartaji, sama siapa lagi gitu ya. Kalau di isyaratnya beliau banyak pakai hikam sebenarnya. Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu. Nah, jadi oke ini ya. Berarti ilmu Quran itu ada berapa tingkat ya, ilmu kulit. Nah, ini ilmu inti, gampangnya gitu. Cuman ya tadi ya, ilmu kulit itu nanti juga bertingkat-tingkat gitu. Secara umum bisa dibagi kedua itu, ilmu kulit dan ilmu inti. Nah, tapi ilmu kulit aja udah 5 itu tadi, 4 atau 5. Dan, ada lagi Syekh Ahmad Al-Alawi dari Mustaghanim ya, Aljazair. Oh, beliau malah lebih coba, minimal di pengantarnya ya, beliau coba lebih ini lagi. Karena di salah satu hadis yang sangat terkenal di antara para sufi itu, Al-Quran itu lah apa mempunyai matla dan oh ya, apa lagi ya. Jadi ada 4 makna batin aja, itu levelnya 4. Beliau mencoba di awal makna matla apa gitu macam-macam. Nah, cuman kita tafsirnya nggak selesai beliau tulis. Ya. Jadi banyak level banget ya memahami ya, dan bisa tidak terbatas juga, karena pengetahuan Tuhan sendiri ya jelas tidak terbatas. Gitu. Makin dalam orang baca ya, kalau orang kayak kita ya, ya maknanya flat banget ya. Kenapa? Karena ilmu kita juga flat, datar. Tapi kalau yang ngebaca kayak Imam Fakhruddin Razi, nah itu jadi 30 jilid Mafatihul Ghaib, itu pun pasti nggak keluar semua ya, pasti nggak keluar semua. Bagaimana kalau Imam Ghazali yang nulis ya, yang ada ilmu muamalahnya, ada ilmu mukasyafahnya, macam-macam, pasti banyak itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau takwil tuh masih ulumus shodaf nggak, Pak? Tergantung takwilnya, maksudnya apa ya? Kalau takwil kalam, ya sodaf itu. Ya, takwil kalam masih sodaf. Tapi kalau udah maksudnya eh, lebih ke intibar mungkin ya, takwil dalam arti intibar, fa'anta biru ya ulil absar. Nah itu sudah mulai ke batin itu. Secara umum ya skemanya nanti ya apa, ayat Al-Quran itu bisa merujuk kepada, dia kan kitab ya, kitab suci wahyu dari Al-Quran dia sendiri ya, alam itu sendiri adalah kitab. Kalau di bahasa Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Oke, jadi ada ayat berupa diri kita, ayat anfus. Kemudian ada ayat yang di luar sana yang namanya ayat afaq. Kemudian ada ayat Al-Quran. Oke. Jadi ayat Al-Quran ini bisa merujuk ke anfus diri kita, bisa juga merujuk ke luar sana, ke afaq, tapi bisa juga merujuk ke atas.
ke Tuhan. Ya nggak? Nah, itu aja udah mulai batin ini udah. Karena di kerangka tafsir Zahir biasanya nggak bilang begitu ya. Jadi saat membaca membaca kisah Musa dan Fir'aun misalnya, kalau kita kemudian kita proyeksikan ya, kalau kita proyeksikan, oh jadi kisahnya Musa dan Fir'aun dulu begini 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 begini, ya, itu jadi afak karena jadi horizon kita melihatnya. Oke. Nah, tapi kalau ayat anfus misalnya yang dalam diri kita membacanya sebagai apa? Itu pertarungan di dalam diri kita sendiri antara nurani, antara kalbu kita dengan nafsu, antara ruh dengan ego misalnya. Oke nggak? Jadi kita ngebaca Musa dan Fir'aun itu jangan apa fokus apa tidak tidak melulu ya. Kalau di tafsir batin itu nanti tidak melulu sebagai sejarah enggak. Sejarah ya, tapi terutama jangan terdistrak ke sana seakan-akan Fir'aun cuma satu gitu enggak. Ya. Masing-masing di dalam diri kita ada Musa, tapi juga ada Fir'aun. Nah, itu udah mulai batin kalau kita apa modal bacanya begitu. Nah, kita lihat aja nanti Imam Ghazali bacanya gimana ya. Nah, setelah nanti ini bisa dibilang baru bagian teori ya. Karena nanti Imam Ghazali di hampir setengahnya itu bakal menyebutkan banyak banget ayat-ayat, contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh ayat. Aku nggak tahu gimana nanti cara bacanya ini ya. Ini mulai dari halaman berapa ya? Anamtul Awal, halaman 86. Iya. Mulai dari halaman 86 itu Imam Ghazali menyebutkan sekarang ini baru kerangkanya bisa dibilang, kerangka teorinya. Iya nggak? Nah, nanti mulai dari halaman 86 itu Imam Ghazali bakal nyebutin ayat yang masuk ke dalam kerangka ini adalah apa? Oh, ayat ini dan seterusnya. Ah, ini mulai dari sini. Nah, ini enggak. Nah, gimana? Aku masih mikir-mikir ini gimana nanti bacanya ya. Apa nanti kita ini pakai tafsir ya? Jalalain lah paling tidak biar enggak kelamaan ya. Biar terbantu atau kita pakai tafsirnya Imam Baidawi misalnya atau tafsir apalah yang pendek lah paling tidak ya. Nah, biar enggak ini amat gitu. Atau mungkin ya aku sendiri akan coba apa cari polanya. Tahu bisa juga pakai di studi Quran yang Nasr dan seterusnya. Tapi apapun nanti kita lihat bagaimana cara membaca ayat ini ya, dan seterusnya. Ya, silakan Mas Deska. Halo, Mas Deska. Kedengaran suaranya? Oh iya, Cek. kedengeran. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi tadi penjelasannya ayat-ayat Al-Quran ini kan ada anfus dan afak ya, yang ada di luar ataupun yang ada di dalam. Artinya dalam penafsiran ini tentu Al-Quran ini memiliki dimensi-dimensi yang berlapis-lapis juga. Lalu yang ingin aku tanyakan, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang seperti sains, yang kalau kita rujuk di Al-Quran itu kan yang paling banyak di nomor 2 ya, yang paling banyak di Al-Quran, yang pertama itu tentang ketuhanan, ketauhidan, yang kedua itu alam semesta. Nah, artinya bagaimana dengan ilmu-ilmu sains yang bisa dijadikan alat dalam pentafsirkan Al-Quran itu sendiri? Apakah ini termasuk dalam ilmu kulit atau bagaimana gitu?
Ya, iya sama. Itu juga masih ilmu tafsir, ya. Tapi masih tafsir yang dohir, enggak? Masih tafsir yang dohir, karena dia masih concern ke fenomena, masih concern ke fenomena di luar kita. Baru nanti jadi batin itu kalau dia udah mulai masuk ke jiwa kita, enggak? Dimensi etis lah bisa dibilang, etis, dimensi rohani, ya, itu udah mulai batin itu. Jadi kalau sains ya masih ini masih apa? Masih afaki, masih ayat yang di horizon sana. Itu pun ya kita juga memahami Al-Quran lewat sains itu kita juga perlu hati-hati ya. Paling kita jadikan sebagai probabilitas saja. Oh mungkin maksudnya begini gitu ya. Jangan dipatok. Oh maksudnya ayat ini pasti begini begitu ya. Misalnya awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo apa kanata ratqan fafataqnahuma misalnya. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit-langit dan bumi itu pada mulanya adalah satu gumpalan, kemudian kita pahami sebagai Big Bang. Ntar dulu, jangan buru-buru ya. Eh, ya sebagai aproksimasi ya, sebagai pendekatan, sebagai oh mungkin begini, ya nggak apa-apa gitu aja. Tapi ya ya begitu aja udahnya. Karena sainsnya sendiri berkembang, Al-Quran ya memang dimaksudkan untuk semua orang, untuk segala zaman. Termasuk juga bisa aja ya. Termasuk juga untuk zaman yang nanti mungkin akan membatalkan teori Big Bang gitu. Nah, gitu. Jadi aproksimasi sifatnya apa afaki ya, yang di luar. Kalau udah bicara tentang jiwa kita tentang roh, ya kalau bahasa tadi yang metafisik lah, nah, itu baru mulai batin. Ya, saya kira demikian. Iya, Oke, makasih Pak. ya sama-sama. Baik, saya kira demikian dulu ya, cukup ya. Sampai jumpa pekan depan. Kita akan melanjutkan ke tadi pertanyaannya Sofia ya tentang al-wujud bimahu wujud atau majud bimahu majud sebagai subjek ininya metafisika. Kalau Jawahir Quran tentang mulai ke ilmu yang inti ya, ilmu Al-Quran yang inti. Besok malam insya Allah kita akan teman-teman yang mau hadir ya bedah buku psikologinya Ibn Sina. Tapi buku saya psikologinya kok nggak ketemu-ketemu dari kemarin. Ya udah saya baca Arabnya. Oke, demikian ya. Sampai jumpa nantinya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.